Seperti mana yang kita tahu bahwa dunia pada masa sekarang menghadapi peperangan melawan COVID-19 dan begitu banyak orang yang telah tewas disebabkan wabak ini, yaitu sudah sampai ratusan ribu orang. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, kita sering menghadapi peperangan. Yakobus pasal 4 ayat 1 hingga ayat 12. Dari ayat-ayat ini membuktikan persengketaan di antara semua orang itu berlaku, bahkan sering berlaku. Apakah yang baik dan indah dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ayat ini menjelaskan, jika kita hidup dengan rukun, maka itu adalah yang baik dan itu adalah yang indah. Jadi untuk hidup rukun dengan orang lain, maka kita harus saling mengasihi. Tidak mungkin kita boleh hidup dengan rukun dengan orang lain kalau kita tidak saling mengasihi. Bahkan di antara keluarga pun tidak dapat hidup dengan rukun. Jadi dalam gereja tidak terlepas perselisihan paham ini. Bahkan di antara rekan sekerja pun tidak terlepas dari perselisihan paham ini. Jadi bagaimana kita menghentikan perselisihan di antara sesama orang ini? Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi doa adalah jalan yang terbaik bagaimana kita boleh menghentikan perselisihan paham ini. Jadi kita juga pada hari ini harus senantiasa mendoakan gereja agar gereja senantiasa terhindar daripada perselisihan paham, bahkan menjadi satu sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Peperangan yang kedua yaitu peperangan melawan diri sendiri dalam Galatia pasal 5. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini dua keinginan yang hidup dalam hati setiap kita. Kedua keinginan ini seringkali bertentangan. Bagaimana untuk menang terhadap diri sendiri, terutama dalam hati kita yang ada masalah ini? Yakobus pasal 1 ayat 21. Nah, di sini dikatakan kita harus membuangkan segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak dalam hati kita, dan kita isikannya dengan firman Allah. Kalau tidak ada segala perkara yang kotor, kejahatan dalam hati kita, artinya hati kita suci. Tapi kalau hati kita ini masih ada yang kotor, masih ada kejahatan, membuktikan hati kita tidak suci. Jadi orang yang senantiasa suci hati, artinya orang yang senantiasa berjaya mengendalikan hidup dirinya di landasan yang betul. Baik, yang ketiga yaitu peperangan melawan dunia. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mengapa menjadi musuh Allah? Orang yang bersahabat dengan dunia akan menjadi seorang yang berzina dari segi rohani. Hanya dunia ini dapat mencamarkan rohani kita. Nah, ini membuktikan kalau orang mencintai dunia, akhirnya dia akan kecundang dari segi iman dia. Jadi kita sebagai orang Kristen harus berusaha menjadikan diri kita sahabat Allah. Jadi bagaimana kita mengalahkan dunia ini? Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik, yang terakhir yaitu peperangan melawan iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di sini dikatakan lawanlah iblis. Iblis adalah musuh Allah, dan itu juga adalah musuh umat Allah. Iblis ini sangat licik sekali. Banyak senjata-senjata yang dia boleh gunakan untuk menjatuhkan kita. Salah satu senjata iblis menjatuhkan kita, menjatuhkan manusia adalah kecongkakan.
Asal-usul kecongkakan itu berasal daripada iblis. Jadi bagaimana kita melawan iblis ini? Kita harus tunduk kepada Allah. Orang congkak paling sukar untuk tunduk. Kalau dia ditegur, dia akan menjadi marah. Jadi kita harus belajar membuang sikap yang tidak baik. Kita tunduk dalam setiap teguran yang kita dengar daripada firman Tuhan itu. Dengan tunduk kepada Allah, tak melawan iblis, mendekat kepada Allah. Itu cara kita bagaimana mau mengalahkan si iblis. Saudara dan saudara sekalian, yang penting bila kita menghadapi peperangan ini, kita harus menjadi seorang umat Tuhan yang menang dalam menghadapi peperangan itu. Tuhan memberkati kita.